Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di channel Om Brimo si Pendongeng. Tempat di mana setiap kisah punya makna. Dan setiap makna bisa jadi pelajaran untuk hidup kita. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Nyalakan loncengnya juga, supaya kalian gak ketinggalan kisah-kisah baru dari Om Brimo. Karena di sini, setiap cerita bukan sekadar dongeng, tapi cermin kehidupan, yang bisa membuat kita merenung, tersenyum, kadang juga meneteskan air mata. Jadi, duduk yang nyaman ya, karena kali ini, Om Brimo akan segera masuk ke dalam ceritanya. Suara angin sore berhembus pelan di antara pepohonan desa. Di ujung lapangan tanah yang luas tapi tidak rata, tampak beberapa anak kecil sedang berlari mengejar bola usang yang sudah kehilangan warna aslinya. Di antara mereka, ada seorang anak kurus berusia 12 tahun bernama Raffi. Raffi adalah anak petani sederhana. Setiap pagi ia membantu ayahnya mencangkul sawah, dan sore hari ia selalu menunggu waktu bermain bola. Lapangan itu adalah dunia kecilnya, tempat ia merasa bebas, tempat ia bisa bermimpi tanpa batas. Bola yang mereka gunakan hanyalah bola plastik yang sudah ditambal di sana-sini, dan sepatu yang Raffi pakai adalah sepatu sekolah yang sudah bolong di bagian depan. Namun bagi Raffi, semua itu tidak penting. Yang penting hanyalah satu. Ia ingin menjadi pemain sepak bola profesional. Setiap sore, ketika matahari mulai tenggelam, Raffi dan teman-temannya berkumpul. Mereka tidak punya wasit, tidak ada pelatih, bahkan tidak ada penonton. Hanya tawa, debu, dan semangat yang tak pernah padam. Ketika bola bergulir, Raffi seperti berubah. Ia menggiring bola dengan cepat, menipu lawan, dan menendang sekuat tenaga ke arah gawang kayu. Setiap gol, meskipun hanya disoraki teman-temannya, terasa seperti kemenangan besar di final Piala Dunia. Ibunya sering memanggil dari jauh. "Raffi, sudah malam. Ayo pulang, nak." Namun Raffi selalu menjawab dengan napas tersengal. "Sebentar lagi, Bu. Gol satu lagi." Itulah Raffi. Kecil, sederhana, tapi punya mimpi yang lebih besar dari langit desa tempat ia tinggal. Suatu hari, saat bermain bola di dekat sekolah, Raffi mendengar beberapa teman menertawakannya. "Ngapain latihan terus, Vi? Kamu kira bisa jadi pemain hebat dari kampung kayak gini?" "Iya, lihat aja sepatumu. Robek gitu." Raffi hanya diam. Dalam hatinya, ia tahu satu hal. Mimpi besar seringkali dimulai dari tawa orang lain. Setiap ejekan itu justru membuatnya berlari lebih kencang, berlatih lebih keras. Pagi-pagi buta, sebelum ayam berkokok, Raffi sudah bangun, mengambil bola dan berlari keliling desa. Ia melatih dribbling di jalan tanah, mengatur pernapasan, menendang bola ke dinding bambu rumahnya berkali-kali hingga suara duk-duk memenuhi udara. Ayahnya yang sederhana hanya tersenyum dari kejauhan. "Kalau kamu sungguh-sungguh, teruskan, nak. Bola bisa mengubah hidupmu." Suatu sore, kabar datang bahwa akan ada seleksi pemain muda untuk klub daerah di kota. Raffi sangat bersemangat. Ia meminjam uang pada ibunya untuk ongkos bus ke kota. Dengan sepatu tua, kaos polos, dan bola kesayangannya, Raffi berangkat membawa mimpi. Sesampainya di lapangan besar kota, ia terpesona. Lapangan itu hijau, rata, dan dipenuhi anak-anak lain dengan sepatu mahal serta seragam bagus. Namun Raffi tidak gentar. Ia menunggu gilirannya, menggiring bola, menembak, dan menunjukkan semua yang ia latih selama ini. Beberapa kali ia jatuh, lututnya berdarah, tapi ia bangkit lagi. Di pinggir lapangan, pelatih memperhatikannya dengan saksama. Setelah seleksi selesai, pelatih itu menghampiri Raffi dan berkata pelan, "Kamu bukan yang paling cepat, bukan yang paling kuat, tapi kamu bermain dengan hati. Itu yang kami cari." Hari itu, Raffi diterima di akademi sepak bola kecil di kota. Ia menatap langit sore dan tersenyum. Untuk pertama kalinya, langkah kecilnya menuju mimpi dimulai. Kehidupan di kota tidak mudah. Raffi tinggal di asrama sederhana bersama pemain muda lain. Latihan setiap pagi, sore, bahkan malam hari. Kakinya sering melepuh, tubuhnya lelah, tapi semangatnya tetap menyala. Ia sering makan dengan sederhana, hanya nasi dan telur, namun tidak pernah mengeluh. Setiap kali merasa lelah, ia mengingat kembali lapangan tanah di desanya, suara teman-teman, dan sorakan kecil yang dulu membuatnya bahagia. Terkadang, pelatih marah besar saat Raffi salah umpan atau kehilangan bola. Namun Raffi tidak pernah menyerah.
Ia tahu, setiap kesalahan adalah bagian dari proses menjadi hebat. Bulan demi bulan berlalu. Raffi mulai dipercaya bermain di pertandingan antar kota. Meski kecil dan kurus, ia dikenal lincah dan punya semangat pantang menyerah. Pada suatu pertandingan besar, Raffi mengalami cedera parah di lututnya. Ia jatuh saat berduel merebut bola dan harus dibawa keluar lapangan. Dokter berkata, "Kamu harus istirahat lama. Mungkin tak bisa main lagi untuk sementara waktu." Bagi Raffi, kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Ia sempat ingin menyerah. Namun saat berbaring di rumah sakit, ibunya datang menemuinya sambil membawa foto kecil Raffi saat masih di lapangan tanah. "Kamu lihat ini, Nak. Kamu dulu bermain dengan senyum, bukan dengan beban. Jangan biarkan mimpi berhenti hanya karena rasa sakit." Kata-kata itu menyalakan kembali semangat Raffi. Ia menjalani terapi setiap hari, menahan sakit, dan perlahan mulai pulih. Setelah berbulan-bulan pemulihan, Raffi kembali ke lapangan. Langkahnya masih kaku, tapi hatinya kuat. Ia mulai dari bangku cadangan, menunggu kesempatan bermain lagi. Dan saat kesempatan itu datang, ia membuktikan segalanya. Dalam pertandingan penentuan, Raffi masuk di babak kedua. Timnya tertinggal 1 gol. Menit ke-89, bola datang ke kakinya. Ia menggiring cepat, menembus pertahanan lawan, dan melepaskan tendangan keras ke sudut gawang. Gol! Penonton bersorak. Rekan setim memeluknya. Air mata Raffi mengalir deras. Itu bukan sekadar gol, tapi bukti bahwa mimpi bisa bangkit dari luka. Berkat kerja keras dan ketekunan, Raffi terus berkembang. Namanya mulai dikenal di dunia sepak bola nasional. Akhirnya, ia terpilih masuk tim nasional Indonesia. Saat ia mengenakan seragam merah putih untuk pertama kalinya, Raffi menunduk, menatap logo Garuda di dadanya, dan berbisik, "Ini bukan hanya untukku, tapi untuk semua anak desa yang masih bermain di lapangan tanah." Suatu malam, Raffi bermain di stadion megah dengan ribuan penonton. Lampu-lampu sorot menyinari lapangan, lagu kebangsaan berkumandang. Ia berdiri di tengah lapangan, mengingat masa kecilnya, bola plastik, tanah berdebu, tawa teman-teman. Ketika peluit ditiup, ia bermain dengan penuh keyakinan. Bola berpindah cepat, umpan terukur, dan di menit akhir pertandingan, Raffi mencetak gol kemenangan. Sorak penonton menggema. Raffi menengadah ke langit, meneteskan air mata, lalu berlutut dan mencium rumput stadion. "Terima kasih, lapangan tanah. Kau saksi awal dari segalanya." Dari lapangan kecil yang berdebu, Raffi membuktikan bahwa mimpi besar bisa tumbuh di mana saja. Bahwa kemiskinan bukan penghalang, dan ejekan bukan alasan untuk berhenti. Selama ada semangat, kerja keras, dan keyakinan, setiap langkah kecil akan membawamu mendekati impianmu. Jangan lupa subscribe channel Om Brimo si Pendongeng untuk mendengarkan kisah-kisah inspiratif dan penuh makna lainnya. Karena dari setiap cerita, selalu ada pelajaran yang bisa membuat kita melangkah lebih kuat.